Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kanthi nyebut asmane Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Berjumpa lagi dengan saya Hidayah di Wasilah Kehidupan. Kali ini kita akan membahas mengenai tema yang sering ditanyakan oleh teman-teman kita di komentar ataupun di DM, dan kadang juga ada yang mengirimnya di WhatsApp. Tema ini terkait dengan kerezekian, teman-teman, di mana ada banyak kasus atau ada banyak problema kehidupan kita yang terkait dengan hal-hal yang ada hubungannya dengan kerezekian ini. Hal ini sebenarnya merupakan hal yang wajar, teman-teman. Bukan karena hal ini merupakan masalah satu orang dengan orang yang lain itu berbeda, bukan. Misalnya saya saat ini membutuhkan katakanlah rumah. Itu adalah problem rezeki yang saya alami. Tapi ada orang di luar sana yang memiliki problem rezeki berbeda. Misalnya dia sudah punya rumah, pengen mobil. Dia sudah lulus kuliah, pengen menikah. Dia sudah memiliki uang tapi tidak kunjung mendapatkan kasih atau jodoh. Ini adalah suatu problem masing-masing orang. Dan terkait dengan problem keuangan atau problem masalah kerezekian ini, sebenarnya kalau kita mau meyakini diri kita ini sebenarnya adalah magnet. Magnet di mana setiap apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, baik itu sesuatu yang sengaja, sesuatu yang tidak sengaja, baik sesuatu yang serius ataupun sesuatu yang bercanda, itu adalah doa yang kita ucapkan atau kita panjatkan yang kelak akan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri itu kita dilarang untuk menggunjing. Tujuannya apa? Ketika kita menggunjing sesuatu yang baik, maka sesuatu yang baik itu akan datang kepada kita. Dan ketika kita menggunjing sesuatu yang buruk, maka sesuatu yang buruk itu pula yang akan menerpa pada diri kita. Tapi kebanyakan orang kalau menggunjing itu kan terkait dengan masalah hati ya. Entah itu iri, dengki, entah itu hasut, fitnah, dan lain sebagainya. Itu adalah masalah-masalah yang terkait dengan menggunjing. Jarang ada orang yang menggunjing terus mereka itu menggunjingnya tentang hal yang kebaikan. Itu jarang. Cobalah kalian lihat di televisi misalnya, ada infotainment yang berisi tentang berita yang terkait dengan informasi selebritis. Rata-rata yang mereka bicarakan itu adalah update-update yang terkait dengan gunjingan-gunjingan tersebut. Apakah mereka yang digunjing itu akan tumbang? Tidak. Mereka yang digunjing itu justru akan naik, baik itu dari segi karir atau kerezekian mereka. Justru orang-orang yang menggunjing inilah yang biasanya status levelnya yang menonton. Nah, perhatikan kalau teman-teman menjadi orang yang suka menonton hal-hal yang bersifat gosip ini, malah rata-rata kecenderungan kalian itu berposisi di bawah mereka. Kalian memiliki fanbase untuk menggunjingkan mereka, tapi mereka malah mendapatkan endorse, mendapatkan program serial televisi, misalnya film, drama, dan lain sebagainya. Tapi kalian yang menonton justru tidak mendapatkan semua itu. Yang rugi siapa? Ya kalian sendiri, kan gitu. Kalau kita mau merubah diri kita untuk mencapai sesuatu keinginan sesuai dengan hasil yang kita inginkan, maka yang pertama adalah rubah mindset kita, rubah ucapan kita, rubah pola pikir kita. Jangan pernah berpikir sesuatu yang negatif, berbicara sesuatu yang negatif, atau menarik diri kita ke dalam sesuatu yang negatif. Karena itu akan menjadi bumerang untuk diri kita di kemudian hari.
Setelah semuanya tercapai, di hati kita sudah bersih, maka langkah selanjutnya adalah kalian coba amalkan amal-amal yang mungkin kalian dapat dari guru kalian. Apa itu? Terserah. Soalnya setiap guru itu biasanya memiliki amalan-amalan khusus yang satu dengan yang lainnya itu akan berbeda. Amalannya kadang ada yang diberi wasilah surat Fatihah, ada yang diberi wasilah bismillah, ada yang diberi wasilah solawat, ada yang diberi wasilah istighfar, ada yang diberi wasilah sholat hajat, ada yang diberi wasilah sholat tahajud, ada yang diberi wasilah sholat duha, ada yang diberi wasilah bersedekah. Apakah mereka salah? Tidak. Semua itu benar. Yang salah adalah ketika kita tidak meyakini apa yang mereka wasilahkan kepada kita. Contohnya, kalian diberi wasilah tentang sedekah. Bahwa sedekah itu akan memberikan ganjaran yang berkali lipat dari apa yang kalian berikan. Ini juga ditulis di dalam Al-Quran bahwa ketika orang bersedekah akan dilipat gandakan sekian. Tapi kita sendiri kadang yang meragukannya. Alah, aku sudah bersedekah ke masjid sekian, tapi nyatanya nggak balik-balik. Ini adalah satu titik keraguan di dalam diri kita, teman-teman. Terus nanti ada lagi bersedekah ke fakir miskin. Aku mencoba bersedekah 2.000. Apakah bisa kembali 10 kali lipat 20.000? Nah, ada banyak orang yang bilang terus, kalau ngamal itu jangan berharap dunia. Benar, ini benar. Tapi tidak semudah itu. Ketika kita mengamal, terus tidak berharap dunia, tidak semudah itu. Semua itu ada prosesnya. Makanya di dalam tuntunan beragama atau berspiritual itu ada makomnya sendiri-sendiri. Dari syarikat, tarekat, hakikat, makrifat itu adalah makom, teman-teman. Ketika orang berjalan di arah syariat, jangan pernah berbicara tentang makrifat. Karena biasanya orang yang masih di taraf syariat, kalau kalian berbicara tentang makrifat, bertengkar nanti tidak akan selesai. Karena apa? Karena ketika orang berbicara tentang syariat, yang dibicarakan itu adalah ibadah-ibadah yang bersifat fisik. Tidak ada ibadah yang bersifat tentang kepercayaan. Maksudnya gini. Contoh saja, kalian berpuasa. Berpuasa ketika kalian di makom syariat, yang kalian tanyakan adalah niatnya bagaimana, caranya bagaimana, yang membatalkan apa, yang tidak membatalkan apa, seperti itu. Tapi kalau kalian sudah di ranah makrifat, itu kalian sudah menyadari, oh puasa saya ini tidak jadi, oh puasa saya ini sudah batal, oh puasa saya tidak ada energinya, oh puasa saya sudah tidak ada barokahnya. Itu sekalian sudah merasakan. Kalau turun lagi ke satu langkah di arah hakikat, kalian memahami bahwa puasa itu niatnya di dalam hati, tidak perlu kita ucapkan. Apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi kehendak itu ada di dalam hati kita. Tidak perlu niat ingsun begini, tidak perlu. Tapi orang makrifat masih membutuhkan ini sebagai tuntunan. Seperti kalian kalau berdoa, apakah kalau kalian berdoa yang memahami artinya dan tidak memahami artinya itu sama? Tergantung dari seberapa besar keyakinan kita terhadap doa tersebut. Kalau kita memahami artinya tapi kita tidak yakin, ya sama aja bohong. Dan ketika kita tidak memahami artinya tapi kita yakin, ya maka secara otomatis alam bawah sadar kita akan mengantarkan pada keyakinan tersebut atas keberhasilan yang akan dicapai dari wasilah-wasilah yang telah kita miliki tersebut. Nah, kembali ke babakan rezeki.
Saya ingin menantang kalian yang menonton ini. Silahkan komen, silahkan dilaksanakan. Jika kalian memikirkan tentang kerezekian, apapun masalah kalian, sebenarnya ini ada kadarnya, ada bacaannya berapa kali, terus nanti model perilakunya seperti apa, ini sebenarnya berbeda teman-teman. Tapi saya tantang yang umum-umum saja kepada kalian. Coba kalau kalian punya hajat apapun itu, yang terkait dengan kerezekian, coba kalian puasa, dipuasa nih. Puasa apa mas? Terserah, puasa weton boleh, Senin Kemis boleh, puasa Neptu boleh, atau dibarengkan dengan puasa sunnah boleh. Kalian coba puasa, terus setiap hari selama puasa itu kalian membaca waqiah selama 21 kali, sebanyak 21 kali. Coba kalian mereset apa yang ada di pikiran kalian. Dalam artian, kalian coba bayangkan tentang hajat-hajat kalian. Entah itu hajatnya baik ataupun hajatnya buruk. Itu tergantung pada kalian semua. Tapi saya berharap hajat ini adalah hajat yang baik. Misalnya ingin mendapatkan rezeki dan mau digunakan untuk membeli barang yang baik. Misalnya untuk membuat rumah, untuk mendapatkan pekerjaan, dan lain sebagainya. Silahkan melakukan seperti itu. Dan lakukan selama kalian berpuasa. Kalau kalian melakukan puasa selama 1 hari, monggo dilakukan. Tapi saya harap puasa kalian lakukanlah minimal 3 hari. Dan nanti kalian tunggu kira-kira hajat yang kalian miliki itu terkabul atau tidak. Nah, ini akan kalian lihat selama kurang lebih 1 bulan lah. Kalian menunggu 1 bulan, kira-kira keajaiban apa yang kalian akan dapatkan. Ini saya tidak memberikan harus dari jalan ini, nanti rezekinya lewat jalan ini enggak. Karena Allah itu memberikan janji rezeki itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau kita menyangka rezeki itu namanya bukan surprise. Dan rata-rata rezeki yang bukan surprise itu adalah rezeki yang misalnya kalian bekerja terus nanti setiap bulan mendapatkan gaji, terus kalian harus melakukan suatu tindakan dulu, nanti kalian mendapat bayaran. Itu adalah rezeki yang tidak surprise. Tapi rezeki yang surprise misalnya kalian habis mengamalkan itu, nanti tiba-tiba ada panggilan kerja dan kalian diterima. Itu adalah salah satu hal yang surprise. Dan nanti selanjutnya gaji kalian menjadi hal yang tidak surprise lagi. Tapi ketika kalian membaca waqiah secara kontinu, nanti mungkin kalian nanti naik jabatan, kalian nanti memiliki posisi yang sesuai kalian inginkan, terus nanti rezeki kalian jadi barokah. Dalam artian barokah apa? Mendapat rezeki setiap bulan dan menjadi barang, misalnya jadi motor, jadi mobil, jadi rumah, dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Saya harap ini jangan kalian komentari dulu. Silahkan kalau komentar yang tidak terkait dengan hal ini. Dalam artian lakukan dulu baru berkomentar. Kalau kalian ingin mengomentari sebelum melakukan, saya harapkan nanti dulu. Seperti itu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.